kabar hari Minggu yang indah ini? Puji Tuhan, kalau Kak Sari baik-baik saja. Kak Evelyn juga baik-baik saja gitu. Semoga adik-adik juga sehat-sehat ya. Yes, pasti sehat-sehat semua. Ketemu lagi dengan Kak Evi Kasari di Horo Musa. Kita mau belajar apa hari ini? Kita tunggu aja. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kak Sari pimpin dalam doa. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, puji syukur untuk hari ini. Terima kasih kalau kami boleh bangun di pagi hari ini dengan kondisi yang sehat. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin mengikuti firman Tuhan, kami ingin membaca firman Tuhan, kiranya Tuhan yang berkati kami, hati dan pikiran kami boleh fokus, kami boleh menikmati setiap firman, cerita Alkitab yang dibagikan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, sebelumnya kita mau baca firman Tuhan. Siapkan dulu Alkitabnya. Kakak Sari udah ada Alkitabnya juga. Sudah. Tema kita bulan ini selalu di garden, ya nggak? Ya, betul Selalu sekali. di taman, soalnya kita senang yang hijau-hijau. Mataharinya juga baik untuk tubuh kita. Namun, Jangan lupa rajin berjemur nggak nih adik-adik nih, Iya. ya walaupun di rumah aja. sekarang udah pada males ya, awal-awal Awal-awal dulu ya. karena takut ya. Iya. Takut dengan virus corona ya gitu kan. Tapi itu sebaiknya tetap dilakukan ya. Terus olahraga juga, gerak-gerak aja. Kalau kayak Evi keliling komplek tuh kalau sore. Ya. Soalnya kalau sore agak udah lumayan lebih adem, jadi muter-muternya lebih enak, jalan sendiri gitu. Kalau Kak Sari olahraganya apa? Olahraga jalan pagi sih kayak Jalan pagi juga. Oh iya. Berarti sebelum kerja ya, karena Kak Sari ini WFH, work from home ya. Jadi belajar dari rumah biar tetap sehat, kita tetap harus olahraga. Betul sekali. Secukupnya, yang penting badan kita bergerak, mengeluarkan keringat ya. Setengah jam udah cukup sebenarnya. Iya, setengah jam juga cukup. Oke, nah itu tips-tips kesehatan. Akhirnya jadi ngomongin kesehatan deh, karena kita suka dengan tema-tema taman seperti ini ya. Bulan ini kita di taman terus ya. Yes. Oke, kita mau baca firman Tuhan dari Amsal 8. Jadi buka Alkitabnya, Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Kita baca bergantian seperti biasa, dimulai oleh Kak Evi, dilanjuti oleh adik-adik dan Kak Sari. Oke? Ya, siap ya. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, jangan mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Kalau adik-adik tahu, Amsal itu kitab yang ditulis oleh siapa, Kak Sari? Salomo? Salomo, betul ya. Jadi di sini Salomo berkata mengenai tentang didikan. Kalau kita lihat dari keseluruhan, pasal 8 ini judulnya adalah wejangan hikmat. Wejangan itu adalah nasihat. Nasihat untuk kita hidup dalam hikmat gitu ya. Nah, lalu apa nih gitu loh, hidup dalam hikmat tuh yang seperti apa? Wejangan hikmat tuh yang seperti apa? Katanya seperti ini. Berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku, yaitu jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan untuk kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Jalan-jalan hidup itu yang seperti apa sih Kak Sari? Misalkan perbuatan-perbuatan bagaimana? Jalan-jalan hidup. Iya, misalkan jalan kehidupan yang kita harus lakukan yang Tuhan kehendaki itu yang bagaimana sih? Contoh deh, yang gampangnya. Berlaku jujur. Berlaku jujur, berkata jujur, oke. Terus hidup bersih mungkin. Hidup bersih juga termasuk Bersih dan karena sehat. kita menjaga apa yang sudah Tuhan kasih Tuhan kan, kasih. betul. Terus Terus misalnya rajin, bantuin orang tua. Iya, mengerjakan Bisa. semua tanggung jawab kita. Iya, mengerjakan semua tanggung jawab kita. Kalau tanggung jawab adik-adik sekarang saat ini adalah belajar ya, gitu. Terus apalagi ya kira-kira menolong orang tua ya di rumah nih, mumpung banyak waktu bersama orang tuanya di rumah, kita tunjukkan bahwa kita anak yang baik, anak yang bijak, anak yang patuh gitu ya, yang seturut dengan ajaran firman Tuhan. Terus kita juga harus mencintai didikan supaya kita menjadi anak yang bijak. Didikan itu adalah sesuatu yang diajarkan oleh, kalau kita berarti dari orang tua kita yang paling dekat ya, dari lingkungan rumah gitu. Nah, orang tua tuh siapa aja sih Kak Sari menurut Kak Sari? Apakah hanya ayah sama ibu? Bukan, orang tua tuh bisa opung kita, Bisa opung kita, bisa tulang kita, bisa tulang kita, nang guru, amang tua, amang muda gitu ya. Pokoknya orang-orang yang lebih tua dari kita yang
kategorinya sudah orang tua, itu termasuk adalah orang tua kita juga. Termasuk kakak guru sekolah minggu. Betul, ya. Guru-guru sekolah juga ya. Sekolah. Karena itu harus mau mendengarkan didikan dan taat kepada perintah-perintah yang nasihat yang disampaikan gitu loh. Jadi firman Tuhan juga menghendaki kita menjadi anak yang bijak, anak yang menerima didikan dengan baik. Supaya apa? Karena didikan itu tujuannya apa? Untuk memperbaiki perilaku yang kurang baik. Jadi ya, mengajarkan kita ya, untuk mengajarkan kita mana perbuatan yang baik dan yang tidak baik gitu ya Kak Sari maksudnya ya. Jadi kalau apa tadi? Jadi kalau misalnya saat ini kita masih melakukan sesuatu yang belum baik atau kurang baik dengan didikan, kita akan tahu oh ini tuh cara untuk jadi lebih baik, gitu. Lebih disukai, betul. Lebih berkenan di hati orang tua, di betul, betul. Jadi ketika kita melakukan suatu didikan yang baik, nasihat yang baik itu kita lakukan, menyenangkan banyak orang dong ya, menguntungkan buat diri kita sendiri karena kita melakukan hal yang baik, tetapi buat orang sekitar mereka akan senang dan sayang sama kita juga. Terlebih lagi buat Tuhan. Tuhan sangat senang dengan anak-anak yang melakukan didikannya dengan baik, menjadi pelaku bagi firman Tuhan dengan baik gitu ya. Nah, lalu katanya berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Katanya Tuhan berbahagialah orang yang kalau misalkan setiap hari itu kita selalu membutuhkan Tuhan. Ya, pertama dari mulai bangun pagi kita baca firman Tuhan atau biasa disebut saat teduh. Itu juga merupakan hal-hal yang menguntungkan diri kita dan menyenangkan hati Tuhan. Ya kan? Itu pesan-pesan ke hari-hari kehidupan kita untuk menuntut langkah kita dalam satu hari itu. Tuhan Yesus mau nyuruh kita apa sih hari ini? Tuhan Yesus pengennya kita berbuat apa sih hari ini? Nah, kita mencarinya adalah di Alkitab, ya, karena itu kita selalu membuka waktu, memberikan waktu untuk membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta sama Tuhan. Tidak hanya pada saat kita sedih atau susah, tapi dalam segala situasi. Nah, itulah didikan-didikan yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita menjadi orang yang bijaksana, khususnya untuk adik-adik sekolah minggu nih, untuk bisa bertumbuh menjadi anak Tuhan yang benar, anak Tuhan yang bijaksana, anak Tuhan yang patuh pada orang tua, yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar juga, gitu ya. Sebenarnya itu gak cuma berlaku bagi adik-adik, bagi kita semua deh ya, orang dewasa juga gitu kan, dia juga harus berhikmat menjalankan didikan, mencintai didikan untuk bisa mengarahkan hidupnya tetap berada di jalan Tuhan. Itu pesan-pesan Tuhan hari ini supaya kita menjadi anak Tuhan yang menjalankan didikan dengan baik. Jangan marah kalau dinasehatin sama orang tuanya ya. Mama cerewet nih gitu. Atau enggak, bahkan ada peristiwa-peristiwa di mana anak udah berani ngelawan dengan misalkan berkata kasar ke orang tuanya, atau bahkan melakukan tindakan-tindakan menendang, memukul. Tapi kakak yakin percaya di sekolah minggu kita nggak ada yang kayak gitu ya. Semuanya anak-anak baik. Kakak Evi, kakak Sari sudah kenal kalian dari masih kecil-kecil, semua jadi anak baik ya. Dan sekarang mulai hari ini akan semakin menjadi anak yang lebih baik lagi, lebih mencintai didikan, patuh sama orang tua ya Kak Sari ya. Ingat, orang tua itu tidak hanya papa sama mama, kakak di rumah. Misalkan adik-adik punya kakak, kalau kakak itu memberitahu sesuatu yang baik, itu juga termasuk didikan. Berarti kakak kita sayang sama kita, dia ingin kita melakukan hal yang baik. Seperti itu adik-adik ya. Jadi kalau dinasihati orang, kalau itu nasihatnya baik ya, kita harus patuhi, dengarkan saja. Terima kasih sudah menasihati saya, mengingatkan saya, karena itu adalah cara orang juga mengasihi kita, ya kan, dengan cara mengingatkan itu, khususnya dari orang tua ya. Adik-adik jangan lupa jadi berkat bagi orang sekitar, khususnya bagi keluarga. Dengar dan patuh kepada papa, mama, kakak, adik, semuanya saling mengasihi. Seperti tema minggu lalu ya, saling mengasihi gitu. Kakak Sari ada tambahan atau ada pertanyaan? Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita menjelaskannya. Oke. Ada tugas. Nah, tugasnya agak lebih seru nih. Saya minta adik-adik memvideokan secontoh tindakan yang dilakukan oleh seorang anak yang bijak, yang dia menerima didikan dengan baik. Contohnya, misalkan apa Kak Sari? Misalnya yang di rumah aja deh, kan berhubung kita lagi sering di rumah ya. Misalnya
tidur nggak boleh kemalaman. Tidur nggak boleh kemalaman. Gara-gara main game nih. Iya. Mendengar ada yang main game, tapi tidurnya sampai larut malam. Wah, kurang tidur tuh nanti. Gitu ya. Atau mengerjakan PR, tugas-tugas di rumah. Bisa Bisa di video. Bisa. Membantu orang tua. Bisa, ya. Jangan hanya satu tindakan ya. Paling tidak ada 3-4 tindakan lah yang kalian contohkan dalam video. Oke? Jadikan video yang bagus supaya bisa dicontoh oleh banyak orang. Ya, nanti kita bisa posting loh di YouTube. Ya, jadi nanti banyak yang nonton. Kalau adik-adik memberikan contoh perilaku anak bijaksana. Ya. Oke? Dikerjakan ya, Dikerjakan dong ya. Kak Evi, Kak Sari tunggu ya. Boleh dikirim lewat WhatsApp ke Kak Evi atau Kak Sari. Ya. Oke, sekian firman Tuhan. Kita mau nyanyi dulu ya adik-adik ya. Kalau ada yang ingat ini lagunya? Judulnya adalah Terima Kasih Untuk Cinta. Iya. Kita lihat dulu liriknya. Ini lagu pernah kita bawain di acara apa Kak Sari? Di acara lomba waktu itu Lomba ya? apa tuh? Lomba Nyanyi nyanyi. keluarga ya. Oke. Ada? Terima kasih. Ya. Ini supaya tinggi. Boleh ya dijadiin. Tinggi. Oke. Saat tangan kecilku mulai terbuka, mata ini memandang dunia, rasakan melayang setiada batasnya, diiringi hawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih. Terima kasih untuk cinta. Terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Allah dalam mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa, mama, engkau yang terbaik. Chorus ya? Ya. Terima kasih untuk cinta. Terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Allah dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Bagusnya lagunya ya? Bagus ya. Ya. Oke. Ya adik-adik, kita tutup hari Minggu ini dengan firman Tuhan tadi dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk menjadi anak yang bijaksana, anak yang mencintai didikan, anak yang mau mendengarkan nasihat. Berkatilah kami Tuhan dengan Roh Kudus Tuhan, untuk kami boleh menjadi anak-anak yang Tuhan kehendaki, anak-anak yang mencintai didikan, anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Walaupun masih banyak kekurangan kami Bapa, tapi kami berusaha untuk selalu mentaati perintah-perintah Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Berkati kami supaya tidak malas Tuhan menjadi pelaku bagi firman Tuhan. Ingatkan kami selalu Tuhan untuk membedakan mana perbuatan baik dan perbuatan yang tidak baik, agar hidup kami tetap selalu berkenan kepada Tuhan. Terima kasih untuk Papa Mama yang selalu Tuhan
berkati untuk mendidik kami, untuk menjadikan kami anak-anak kebanggaan mereka, untuk menjadikan kami anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kami semua kesehatan, panjang umur dan berkat. Berikan kami juga kerajinan dalam belajar online, baik di sekolah minggu maupun di sekolah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk gereja kami, biarlah suatu saat nanti kami dapat beribadah bersama kembali di gereja kami, dan pandemik ini semua bisa segera berakhir, kami bisa hidup kembali normal ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami doakan bangsa dan negara kami tercinta, juga seluruh umat Tuhan dalam dunia ini, biarlah damai sejahtera, keselamatan, kesehatan, panjang umur, berkat Tuhan selalu melimpah atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik. Sebelum kita mengakhiri, kita ada mau kasih pesan-pesan lagi buat adik-adik supaya selalu ingat menjaga kesehatan. Betul sekali. Apa tuh Kevin? Contohnya nih, minuman-minuman sehat seperti ini bukan iklan ya. Kita tutupi, tapi adik-adik pasti tahu ini apa, ya. Nah, ini minuman yang vitamin C ya, mendorong imun kita supaya imun kita tetap terjaga. Minuman apapun boleh sih, tapi yang mengandung vitamin C. Iya, air putih juga harus banyak ya. Air putih, terus buah-buahan. Gitu. Kita punya tuh, kasih contoh. Terus juga pakai masker, ini nggak boleh lupa pakai masker kemanapun. Terus mencuci tangan. Kalau susah temukan air pakai sanitizer ya, semprot-semprot ya, gitu-gitu. Terus kalau ada yang punya face shield juga bisa dipakai untuk lebih melindungi semua daerah wajah ya. Gitu ya adik-adik ya, tetap jaga kesehatan yang paling utama, jaga kebersihan juga di rumah ya. Tetap sehat selalu pokoknya kita semua ya. Nanti supaya kita bisa ketemu lagi di gereja. Oke? Sekian untuk hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.